Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini. Kita masih diberikan kesehatan, afiat, sehingga kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam melaksanakan segala ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kehadiran baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'it tabi'in ila yaumiddin, wa alaina ma hum wa fihim innahu arhamur rahimin wa innahu akramul akramin. Alhamdulillah, di antara ibadah yang mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang mana maksud dan tujuan berzikir adalah hadirnya seseorang menghadirkan kemuliaan Allah, kekuasaan Allah, keagungan Allah pada setiap waktu dan keadaan. Dan juga tujuan berzikir di samping menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala adalah supaya orang yang berzikir tersebut pun akan disebut dan diingat oleh Allah. Fadhkuruni adzkurkum, ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya begitu pentingnya berzikir, baginda yang mulia alaihi salatu wassalam ditanya pada setiap amal-amal ibadah, ya Rasulullah, jihad manakah yang paling tinggi derajatnya? Nabi bersabda, jihad orang yang di dalamnya banyak berzikir pada Allah. Ya Rasulullah, haji manakah yang lebih mulia, yang lebih banyak pahalanya? Beliau mengatakan, haji yang di dalamnya banyak berzikir pada Allah. Dalam setiap ibadah, orang yang akan beruntung dan banyak mendapatkan pahala, yang akan mendatangkan pengharapan yang besar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap hari ada yang dikenal dengan doa ma'thurat, doa-doa yang sunnah untuk kita ucapkan. Doa-doa tersebut walaupun tidak setiap menit, bahkan hanya beberapa keadaan, tetapi maknanya adalah supaya kita ini ingat, ya. Masuk masjid ada doanya, keluar masjid ada doa, masuk toilet ada doanya, keluar toilet ada doanya, masuk rumah ada doa, keluar rumah ada doa, makan, minum, memakai pakaian, melepas pakaian, bercermin, ya, memakai sandal, melepaskan sandal, naik ke atas kendaraan, turun dari kendaraan, memulai pekerjaan, berjalan di jalanan, ketika jalanan datar, ketika mendaki, ketika turunan. Maka dalam setiap hal keadaan tersebut
Nabi SAW telah membimbing kita untuk membaca zikir dan doa di dalamnya. Ya, supaya apa? Supaya kita ingat senantiasa pada Allah. Jangan lupa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, barang siapa yang senantiasa membasahi zikirnya oleh lisannya, lidahnya dengan berzikir kepada Allah, lisannya basah terus berzikir, ya, lisannya terus berzikir, maka Nabi bersabda orang tersebut akan masuk ke dalam surga dengan tersenyum. Tersenyum. Kenapa dia tersenyum? Karena dia bangga, karena dia gembira, karena telah banyak mengingat Allah Ta'ala di alam dunia. Kadang-kadang bentuk ibadah justru kita lupa dengan Allah. Salat, baca Quran, bukan suatu kekurangan dan suatu keaiban. Tak kala orang membaca Quran, dia memperhatikan tajwidnya, panjangnya, dengungnya, qalqalahnya, dan lain sebagainya. Tetapi itu adalah hanya wasilah untuk membenarkan bacaan kita. Tujuan utama dari membaca Al-Quran adalah mengingat Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya di kesempatan yang mulia ini kita akan mengambil suatu waktu ataupun suatu ibadah yang berkaitan dengan zikir ini, yang berkaitan dengan wirid setelah salat, ya, wirid setelah salat. Maka Nabi SAW pun telah membimbing kita apa-apa sajakah yang disunnahkan untuk kita baca setelah kita melaksanakan salat. Ya, terlebih utama salat 5 waktu sehari semalam. Maka selesai seseorang ini mengucapkan salam dari salat 5 waktunya, maka disunnahkan kepadanya untuk beristighfar. Ya, beristighfar. Kenapa beristighfar? Kan baru saja melaksanakan ibadah. Kenapa dia mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah atas taufiknya kepada kita beribadah? Tetapi justru kita setelah salat malah istighfar. Bahkan banyak dalam doa-doa seharian kita beristighfar, seperti keluar dari toilet kita mengatakan ghufranaka, ampunanmu ya Allah, alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani. Begitu juga habis salat. Kenapa kita beristighfar? Karena hikmah istighfar langsung kita ucapkan setelah salat kita adalah memohon ampunan dari Allah Ta'ala atas segala kekurangan dan kelalaian kita di dalam salat. Dalam salat kita tidak fokus, tidak khusyuk, tidak tadabbur, pikirannya kemana-mana, gerakannya tidak pas, ya, baik rukuknya, sujudnya. Atas kekurangan inilah kita istighfar. Atas kelalaian kita ini yang tidak konsen di dalam salatnya, kita mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diriwayatkan dalam hadis yang diceritakan oleh Sayyidina Thauban, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai salat beliau beristighfar 3 kali. Ya. Kemudian beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ditambahkan oleh sebagian ulama dengan riwayat yang lain, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata bis salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Kemudian dalam hadis tadi, di antara perawi yang bernamakan Walid bertanya kepada Auza'i, seorang alim dari mazhab Syafi'i, bagaimanakah istighfarnya Rasulullah setelah salat? Beliau mengatakan istighfarnya adalah
astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya. Istighfar yang singkat 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalaulah ditambah dengan istighfar yang berikutnya, dalam riwayat yang lain pun ada astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Bagaimana diriwayatkan dalam beberapa riwayat yang lainnya. Ya. Kemudian ini untuk seluruh salat yang 5 waktu. Adapun salat maghrib terlebih khusus dan salat subuh, maka di sana kita akan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Membacanya 10 kali selepas subuh dan juga setelah maghrib. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang membaca itu 10 kali di pagi harinya, maka Allah akan menuliskan untuknya 10 kebaikan dan akan dihapuskan darinya 10 dosa, akan diangkat di sisi Allah 10 derajat, dan seperti orang yang memerdekakan 4 orang hamba sahaya. Allahu Akbar. Nah, ini kemuliaan daripada membaca la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Jangan kita sia-siakan, jangan kita sia-siakan hal yang demikian. Dalam riwayat yang lain, riwayatnya Imam Ahmad, Nabi mengatakan qabla an yansarifa wa yuthni rijlaihi, sebelum dia berpindah dari tempat duduknya salat dan sebelum dia mengubah bentuk duduknya. Kalau dia lagi duduk tawarruk seperti kita biasa ini, kalau sudah tahiyat akhir, kaki kiri dikeluarkan di bawah kaki kanan. Ini namanya duduk tawarruk sunnah di akhir salat kita. Sebelum mengubah posisi duduknya. Ataupun dia duduk dalam keadaan iftirash juga sama. Sebelum dia bersila, sebelum dia mundur. Makanya kalau orang itu tidak ada uzur, tidak sakit, tidak asam urat ya, atau sakit kakinya, maka selepas subuh dan selepas maghrib selesaikan dulu zikir la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. 10 kali sebelum kita merubah duduk kita, baik itu imam ataupun juga makmum. Keutamanya telah kita dengar tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan baginya 10 kebaikan dan dihapuskan darinya 10 dosa, diangkat 10 derajat untuknya. Dalam riwayat yang lain, di hari itu dia akan dijaga dari segala sesuatu yang akan menyakitinya, kecelakaan, ya, pokoknya segala sesuatu musibah dia akan dijaga kalau dia menjaga zikir tadi 10 kali di pagi hari pada subuh dan 10 kali selepas maghrib. Dalam riwayat lain juga wa hurisa minasyaitan, dan dia akan dijaga dari gangguan syaitan. Dan lam yanbaghi li dzambin an yudrikahu fi dzalikal yawm illa syirku billah, dan dia akan dijauhkan dari segala dosa-dosa melainkan daripada mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dalam riwayat yang lain juga qabla an yatakallam, sebelum dia berbicara. Maka habis salat itu afdalnya jangan langsung berbicara. Ya. Oi, apa kabar ini? Ataupun menegur anak-anak di belakang. Kadang-kadang kalau sudah sembahyang, anak-anak main di belakang. Sudah hati ini sudah tidak khusyuk, panas lagi hati. Membaca Fatihah terbalik-balik gara-gara anak-anak tertawa di belakang. Ada yang menangis. Akhirnya terbalik-balik Fatihahnya. Sudah berniat habis
sembahyang ini awas kau. Awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung. Woi, siapa tadi? Siapa? Maka tidak dapat fadilah sudah. Sabarlah dulu. Bisingnya ditahan, ya, bisingnya ditahan. Kalau sudah habis sembahyang baru, jangan baru assalamualaikum assalamualaikum. Woi, siapa tadi? Siapa? Karena di antara keutamaan tadi syaratnya dalam beberapa riwayat sebelum dia berubah posisi duduknya dan juga sebelum dia berbicara, ya, sebelum dia berbicara 10 kali. Kemudian juga disunnahkan untuk membaca doa agar dijauhkan Allah daripada api neraka 7 kali. Itulah ucapan kita, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Nah, Nabi bersabda, barang siapa melaksanakan salat subuh sebelum dia berbicara, setelahnya sama juga dengan tadi, dia mengucapkan Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Kalau dia meninggal di hari itu, maka dia akan dituliskan oleh Allah orang yang terbebas dari neraka. Subhanallah. Siapa yang bisa menjamin dia hidup di hari itu? Kalau dia meninggal dan dia menjaga zikir itu, dapat jaminan dia akan dibebaskan dari api neraka. Begitu halnya juga kalau engkau melaksanakan salat maghrib, katakanlah sebelum engkau berbicara, kata Rasulullah, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Engkau kalau meninggal di malam hari itu, engkau akan dituliskan oleh Allah sebagai orang yang terpelihara dari api neraka. Subhanallah. Suatu zikir yang sering kita baca, ya. Maka di samping kita membacanya, ingat-ingatlah fadilahnya, keutamaannya. Allahumma ajirni minan nar, ya Allah, yani jauhkanlah aku dari neraka, ya. Ayo. Kemudian baru tadi yang disebut oleh Nabi, Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bisalam, sampai akhirnya. Kemudian juga kita membaca daripada surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah sebagai surah surah yang mulia, surah pujian, surah pertama yang diturunkan Allah, surah pertama yang diletakkan Allah di awal Al-Quranul Karim. Maka dengan membaca Al-Fatihah ini, diantaranya adalah dimustajabkan doa, ya, apabila diawalkan doa itu dengan Al-Fatihah, karena di dalamnya mengandung makna yang mulia, ya, membaca Al-Fatihah. Kemudian kita membaca daripada ayat kursi yang dimulakan dengan wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim, salah satu ayat Al-Quran. Kemudian membaca ayat kursi. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah salatnya, salat 5 waktu, bukan terkhusus subuh dan maghrib saja, salat zuhur, asar dan isya, apabila dia membaca setelah salatnya ayat kursi, maka pembatas antara dia dengan masuk surga adalah kematian. Kalau dia meninggal, dia akan digolongkan kepada orang yang akan masuk ke dalam surga. Jangan ditinggal ayat kursi setelah salat kita menjaganya, membacanya. Kemudian juga kita terkadang menambahkan zikir lagi. Akhir surah Al-Baqarah, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Nabi SAW bersabda, tidaklah seseorang membaca di malam hari 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah illa kafatah, melainkan 2 ayat tersebut akan mencukupkan untuknya. Apa untuk mencukupkan di sini? Alim ulama menafsirkannya dengan 2 penafsiran. Penafsiran pertama, akan mencukupkannya kalau dia tidak bangun malam, maka dia tetap ditulis di sisi Allah sebagai orang yang bangun malam. Kalau dia mengamalkan malam hari membaca akhir surah Al-Baqarah, ya.
Malam itu di kapan? Kalau tenggelam matahari, berarti maghrib termasuk. Maka membaca akhir surah Al-Baqarah. Dan makna yang kedua, kata ahli hadis, dicukupkan maknanya adalah dia dijaga dari segala mara bahaya di malam itu. Jadi mengamalkan 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah menjaga seseorang dari hal-hal yang akan menyakitinya. Ya. Dari apapun juga. Naam. Allahu Akbar. Kemudian kita pun melanjutkan daripada berzikir dengan membaca syahidallahu annahu la ilaha illallah sebagai suatu ayat dari surah Ali Imran yang mengandung makna tentang kemuliaan orang-orang yang berilmu dan juga Islam yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qulillahumma malikal mulk Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul sampai akhir. Kemudian kita membaca zikir 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, dan 33 Allahu akbar. Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Naam. Dan juga kita disunahkan setelah salat mengucapkan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini salah satu daripada pesan dan nasihat Nabi SAW kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal sebelum beliau diutus ke negeri Yaman. Nabi mengatakan, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbu." Demi Allah wahai Mu'adz, aku ini mencintaimu, kata Rasulullah. Subhanallah. Jadi sampai-sampai ahlu hadis menamakan hadis ini dengan hadis musalsal bil mahabbah. Hadis mahabbah. Karena kenapa dinamakan hadis mahabbah? Karena Nabi SAW itu mengungkapkan dan mengutarakan cintanya kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Bayangkan gembiranya bagaimana Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Nabi mengucapkan sendiri di hadapannya, "Wahai Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu," kata Rasulullah. Kata-kata yang sangat dirindukan setiap orang mukmin. Nabi mengutarakan kepadanya, "Aku cinta padamu." Subhanallah. Setiap orang mungkin mengatakan, "Aku cinta Rasul." Tapi apakah Rasul cinta kepada kita? Mudah-mudahan insyaallah. Tetapi sahabat ini Mu'adz bin Jabal justru langsung mendapatkan cinta yang diungkapkan oleh Nabi sendiri dengan lisannya. Kemudian Nabi mengatakan, "Ya Mu'adz, jangan engkau tinggalkan setiap selesai salatmu, salat 5 waktu, untuk engkau ucapkan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Yang maknanya adalah Allahumma inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa mengingatmu. Wa syukrika, dan untuk bersyukur senantiasa kepadamu. Wa husni ibadatik, dan juga mengerjakan ibadah yang bagus, yang baik. Nah, jadi selepas salat ini membaca doa ini sebagaimana yang telah diajarkan Nabi SAW kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu wa ardhah. Kemudian kita akan berdoa bersama-sama dipimpin oleh imam ataupun siapa yang berada di belakang imam, berdoa dan mengaminkan. Dan ini pun adalah salah satu daripada sunnah Nabi SAW. Doa bersama, ya. Dalam riwayat Tabrani dan Imam Hakim dalam Mustadrak diriwayatkan dari Habib bin Maslamah Al-Fihri, dan sahabat ini terkenal dengan orang yang kabul doanya. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku mendengar Nabi bersabda, "La yajtami'u qaumun muslimun yad'una ba'dhum wa yu'minu ba'dhum illa istajaba Allahu du'aahum." Tidaklah berkumpul suatu kaum muslimin lalu sebagian mereka berdoa dan sebagian lainnya mengucapkan amin, kecuali Allah pasti mengabulkan doa mereka. Ya. Doa bersama ternyata ada ajarannya. Ternyata adalah sesuatu yang sangat dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu memimpin doa, satu berdoa, satu mengaminkan, yang lain mengaminkan, maka ini lebih dekat kepada dikabulkannya doa tersebut. Ya, berdoa bersama
Mau doa sendiri silahkan, tidak jadi masalah. Doa masing-masing tidak jadi masalah. Tetapi yang jadi masalah kalau kita menyalahkan orang yang doa bersama-sama. Oh, Nabi tidak pernah begitu. Nabi tidak menyontohkan ini. Terus hadis-hadis Nabi ini mau diapakan? Dua orang sahabat ketika dalam berperang berdoa di malam harinya. Ayo kita berdoa. Yang satu berdoa, ya Allah, besok dalam pertempuran pertemukanlah aku dengan musuh-musuhku dan berikanlah nusrah dan kemenangan kepadaku sehingga aku dapat ghanimah. Temannya bilang amin. Gantian, kau lagi yang doa, ya Allah, pertemukanlah aku besok dengan musuh-musuhku dan syahidkanlah aku di jalanmu. Biar tubuhku ini tercincang-cincang semata-mata di jalanmu. Akhirnya temannya mengatakan, sungguh doanya lebih hebat dari doaku. Dia pun mengatakan amin. Keesokan harinya doa kedua sahabat tadi dikabulkan Allah. Yang satu selamat dapat ghanimah, yang satu lagi meninggal dunia. Yang selamat dia mengatakan, aku rugi, menyesal. Aku berdoa supaya hidup selamat dapat ghanimah, tapi sahabatku sudah sampai ke dalam surga. Nah, ini bukti bahwasanya sahabat ini berdoa dan mengaminkan satu dengan yang lain. Tidaklah doa kita setelah salat, doa ketika tahlilan, doa ketika baca arwah, doa ketika baca doa selamat. Ini adalah tuntunan Nabi. Satu berdoa, yang lain mengaminkan. Supaya apa? Supaya lebih dekat kepada dikabulkan doa tersebut. Naam, maka jangan mudah terkontaminasi mengatakan ini tidak ada ajarannya, ini tidak pernah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lain sebagainya. Begitu halnya juga dengan berzikir setelah salat, zikir bersama-sama dipimpin imam. Ya, itu adalah sesuatu juga yang ada ajaran dan landasannya di dalam Islam. Bahkan di dalam Sahih Imam Bukhari dan Muslim diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas, sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Anna raf'as saut bidzikri hina yansarifu an-nasu minal maktubah kana 'ala ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kurang jelas apa ini hadisnya ini. Di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Apa artinya? Mengeraskan suara dalam berzikir ketika orang-orang selesai salat maktubah, salat 5 waktu, itu sudah ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Berzikir sama-sama ada di zaman Nabi. Bahkan di riwayat yang lain bahwasanya menyebutkan beliau dalam Sahih Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, kuntu a'rifu inqidha'i salati Rasulillah bitakbir. Aku mengetahui selesainya salat Rasulullah dengan sahabat dengan takbir yang dibaca dengan keras. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Ibnu Abbas, aku tahu kalau Rasulullah ini selesai salat dengan sahabat-sahabat yang lain, ketika aku mendengar mereka berzikir setelah salat dengan mengeraskan takbirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan kita ini dengan mudahnya menyalahkan, ya. Menyalahkan, kenapa ini zikirnya? Kenapa ini dengan suara yang keras? Dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga, dalam hadits qudsi, Allah Ta'ala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu 'inda idza dzakarani." Aku mengikut kepada sangkaan hambaku terhadapku, dan aku akan bersamanya ketika dia mengingatku, berzikir kepadaku. Kalau dia mengingatku saat dia bersendirian, zakartuhu fi nafsi, aku akan mengingatnya secara sendirian, tidak diketahui oleh siapapun. Wa in dzakarani fi mala'in, kata Allah, kalau dia itu berzikir kepadaku di tengah khalayak, tengah orang banyak, zakartu fi mala'in khairan minhu, aku akan mengingatnya di suatu khalayak yang lebih mulia dari khalayak mereka itu, di kalangan para malaikat, di kalangan ruh-ruh orang-orang soleh, ruh-ruh para anbiya dan rasul. Jadi antara keutamaannya, bukankah dalam hadis yang sahih juga Nabi mengatakan,
di antara orang yang berada di bawah naungan Allah Ta'ala 7 golongan orang yang mengingat Allah sendirian sehingga dia menangis. Ya. Kalau sendirian berarti juga ada juga terkadang dia berzikir dalam keadaan di khalayak ramai. Ya, di khalayak ramai. Allahu Akbar. Dan lebih afdalnya dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala berzikir dengan kedua cara tersebut, dengan perlahan dan juga mengeraskan suara, adalah sesuatu yang telah diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Allah taala pun juga memerintahkan hal yang demikian. Tetapi dikatakan oleh beliau berzikir dengan bersama-sama itu memiliki hikmah dan keuntungan. Di antaranya apa? Di antaranya memberikan semangat orang berzikir. Karena kalau zikir sendiri, hilang langsung, tertidur. Berzikir sendiri, subhanallah. Di mana? Berapa sudah ini? Tertidur. Kalau zikir sama-sama, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu apa? Akan semangat. Masya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berzikir subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Dan juga akan membuat seseorang ini mudah untuk fokus. Untuk fokus. Kalau sudah zikir sendiri itu kadang-kadang berkhayal. Tapi dengan zikir bersama semangat dan juga akan fokus dalam berzikir tadi. Ini di antara yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Naam. Berzikir dengan mengeraskan suara. Tapi juga di antaranya adabnya tidak berzikir yang bisa mengganggu orang yang salat ataupun orang yang lagi tidur. Kalau imam memimpin zikir, perhatikan kalau makmumnya di belakang masih ada yang masbuk, kita rendahkan suara kita, ya, rendahkan suara kita. Karena ada yang masbuk lagi baca Al-Fatihah dan surat-surat lainnya. Kita rendahkan suara kita. Nah, dan juga tadi sunnah untuk imam apabila selesai salat maka menghadapnya ke arah kanan. Sebagaimana Nabi SAW kalau selesai salat langsung menghadap kanan. Makanya kalau saf kanan itu di zaman Rasulullah diperebutkan oleh sahabat. Diperebutkan karena apa? Karena setelah salat mereka ingin dilihat oleh Rasulullah SAW, ingin dipandang, ingin disenyumi Nabi SAW. Ya, Allahu Akbar. Wajah yang sangat dirindukan oleh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena Nabi kalau sudah salat langsung menghadap ke kanan. Ketika ingin salat suatu ketika Nabi melihat semua penuh di kanan, kiri sedikit orangnya. Nabi mengatakan, semoga Allah merahmati orang yang salat di sebelah kiri. Akhirnya kembali sebelah kiri. Akhirnya adil dan seimbanglah safnya ketika itu. Tetapi setelah salat mereka semua akan berkumpul ke sebelah kanan, ya. Sebelah kanan untuk dipandang wajahnya Rasulullah SAW. Melainkan di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi menurut pandangan mazhab Syafi'i, setelah salat imam tidak menghadap ke kanan melainkan menghadap ke jamaah ataupun menghadap ke kiri, menghadap ke sana. Kenapa? Karena menjaga adab dengan kuburnya Rasulullah. Kuburnya Rasulullah itu berada sebelah kiri. Kalau imam menghadap ke kanan, dia akan membelakangi Rasulullah SAW. Maka dia langsung menghadap ke makmum seperti ini, ataupun dia menghadap ke kiri. Karena letaknya kubur Nabi itu sebelah kirinya imam. Itu khusus di Masjid Nabawi saja. Masjid-masjid yang lain, Masjidil Haram, Masjid Aqsa, semoga Allah Ta'ala menjaga sahabat-sahabat dan kaum muslimin di Aqsa insyaAllah dan di Gaza, maka itu sunnahnya menghadap ke kanan. Nah, ini diantara beberapa zikir yang diriwayatkan yang sunnah kita menyebutkannya di dalam setelah melaksanakan daripada salat 5 waktu sehari semalam. Naam. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan yang berkaitan dengan zikir ini? Dengan tasbih ataupun dengan tangan juga boleh. Ya.
Ya, walaupun dalam hadis Nabi mengatakan berzikirlah kalian dengan menggunakan jari-jari kalian supaya mereka itu akan menjadi saksi kalian kelak di akhirat. Ya, dengan luas jari kita ini ataupun dengan jari. Nah, lantas menggunakan tasbih bagaimana? Menggunakan tasbih juga adalah sesuatu yang baik sebagai alat bantu dalam berzikir. Walaupun secara riwayat menyatakan Nabi pegang tasbih, tidak diriwayatkan, melainkan Nabi SAW menyetujui hal itu, menyetujuinya. Suatu ketika, kalau nggak salah Ummu Salamah ataupun yang lainnya lagi berzikir waktu duha, menggunakan batu, berzikir letak batu, berzikir. Nabi melihat, apa yang kau kerjakan? Berzikir ya Rasulullah. Jalan Rasulullah kembali lagi, ngelihat lagi, masih berzikir, masih Rasulullah. Tidakkah aku ingin ajarkan engkau suatu doa yang apabila engkau mengucapkannya ini akan kalah semua zikirmu tadi itu, kata Rasulullah. Akhirnya diajarkan zikirnya. Dalam hal ini ulama mengatakan, kalaulah berzikir menggunakan batu tadi alat bantu itu mungkar, tidak boleh dikerjakan, pasti Rasulullah akan melarangnya. Pasti Rasulullah akan menghalau. Kenapa dipakai batu ini? Tidak boleh. Nah, tapi Rasulullah membiarkannya. Dan juga didapati dari sahabat-sahabat Nabi SAW yang istilahnya mereka membuat tasbih walaupun tidak serupa dengan tasbih kita sekarang. Sayyiduna Abu Hurairah itu punya tali yang sudah disimpul oleh beliau, jumlahnya 1000 simpul. 1000. Ya. Nah, ada seperti sekarang ini dimasukkan batu tasbihnya satu per satu. Ini 1000. Beliau tidak akan tidur sebelum menyelesaikan zikir 1000 kali. Dengan apa? Dengan simpulan-simpulan tali tadi. Zikir. Juga sahabat-sahabat yang lainnya, ada yang memiliki apa? Luncang kan bilang orang itu. Kantung untuk menyimpan batu-batu untuk apa? Untuk alat zikirnya. Sekarang, masya Allah, alat zikir macam-macam, tasbih dari ini, dari itu, ya. Tasbih yang bertali, tasbih yang digital, macam-macam sudah tasbih ini. Tasbih yang di jari, ya. Bid'ah tidak boleh bilangnya, tapi dijualnya. Lumayan juga nih kalau dijual, banyak orang yang mau ini. Kalau sudah ke perdagangan ada keuntungan, yang bid'ah jadi sunnah. Apa ini? Yang penting orang beli. Aku dapat ininya, untungnya orang lain dapat dosanya, tidak apa-apa. Kalau memang bid'ah, kenapa jualan tasbih itu? Sama aja, baik itu yang digital ataupun yang pakai benang ini. Ini sebagai alat bantu dalam berzikir. Ya, ada yang mau ditanyakan seputar dengan wirid ataupun zikir yang kita baca baik selepas salat ataupun di waktu-waktu lainnya. 6. Allahu Akbar. Ya. Jam berapa Isya? Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Ya, 5 menit lagi. Adakah yang tanya-tanyakan kan? Baik seputar zikir ataupun selainnya. Masih ada waktu di 5 menit. Allah.